Berita kok isinya soal politik mulu sih. Ya iyalah, sekarang kan udah masuk tahun politik. Apalagi pemilu sebentar lagi. Memangnya pemilu tuh kapan sih? Aku lupa. Kamu lupa? Kamu kebanyakan baca berita gosip sih. Pemilu itu nanti tanggal 14 Februari 2024. Beberapa bulan lagi kok. Tuh Nat, inget ya, jangan malu-maluin generasi Z lah. Apalagi pemilu 2024 nanti, kita bakal nyoblos untuk pertama kalinya. Inget tuh. Maaf. Ngomong-ngomong, pemilu 2024 nanti, kamu mau nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu nih, aku nyoblos apa enggak ya? Jangan gitu. Kamu punya hak suara buat milih loh. Emangnya suara aku berpengaruh apa? Suara pemilih pemula kayak kita ini banyak berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan golput. Setidaknya kita ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Apalagi pilihan kita ini menentukan masa depan bangsa loh. Nah, lagi pula kalau kamu mau ikut berpartisipasi dalam pemilu, itu gampang banget loh. Oke, aku nggak bakal golput nih. Anak muda membangun bangsa, nggak milih, nggak keren. Untuk Indonesia. Halo, selamat datang di podcast Gen Politis dan Salam Perubahan. Episode kali ini adalah episode spesial. Kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang cukup menarik, tapi juga penuh kontroversi tentang politik dinasti di Kabupaten Nunukan. Politik dinasti adalah suatu bentuk sistem yang seringkali dipenuhi oleh hubungan kekeluargaan dalam politik, di mana kekuasaan ini turun-temurun berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Tapi, apakah sistem ini terus bertahan atau justru menunjukkan akan tanda-tanda kehancuran? Kita akan membahasnya dalam episode hari ini. Nunukan terletak di ujung utara Kalimantan, merupakan salah satu kabupaten yang telah lama dilanda oleh fenomena politik dinasti, dari anggota DPRD hingga kepala daerah. Keluarga-keluarga tertentu yang telah menguasai kursi kekuasaan selama bertahun-tahun, nama-nama besar yang dikenal publik seringkali terhubung dengan kekayaan dan pengaruh yang turun-temurun. Namun, belakangan ini sejumlah perubahan besar mulai terjadi. Pada pemilu 2024, kita melihat adanya perubahan signifikan dalam peta politik Nunukan. Di tengah dominasi politik dinasti, muncul generasi muda yang mulai bergerak dalam kandidat-kandidat mudanya untuk berjuang. Yang mana kandidat-kandidat ini tidak terikat pada hubungan keluarga politik yang tampil dengan semangat baru dan ide-ide segar yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat, terutama yang menginginkan perubahan. Menurut isu yang beredar di tengah masyarakat Nunukan, adanya politik money yang menjadi perlawanan dari politik dinasti untuk mengalahkan lawannya, yaitu Haji Irawan Sabri. Jadi Haji Irawan Sabri ini adalah menjadi lawan yang terkuat untuk melawan politik dinasti yang sedang marak di Kabupaten Nunukan ini. Karena ia menyerukan bahwa perlawanan ini dengan menaikkan isu politik dinasti yang sangat bersarang di Kabupaten Nunukan ini. Namun, politik dinasti di Nunukan tidaklah mudah untuk diubah. Menurut para pengamat, hambatan terbesar bagi generasi muda yang ingin masuk ke dunia politik adalah tentang biaya. Yang mana biaya politik yang sangat tinggi dan akses yang terbatas untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai besar ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh calon-calon muda yang ingin mengubah wajah politik daerah mereka. Namun, perubahan tetap terjadi di pemilu 2024 meskipun banyak calon dari keluarga politisi lama yang masih terpilih, ada juga tanda-tanda bahwa masyarakat mulai muak dengan cara lama. Partai-partai politik kini semakin memperhatikan pentingnya memperkenalkan wajah-wajah baru yang dianggap lebih bisa memahami isu-isu masyarakat modern, seperti ketenaga kerjaan dan pemerataan bangunan yang lebih merata. Apa nih?
Hal ini didorong dengan adanya viral video yang dari Lampung tentang jalan rusak parah, yang mana ada salah satu warganet asal Sebuku yang memvideokan jalan rusak parah, yang mana jalan rusak ini adalah akses menghubung trans kabupaten antara Sebuku dan Sembakung. Mau lihat hasil 2 periode Jepang bukan? Wadidaw. Bukan main hahaha. Ini membuat masyarakat di daerah 3T mulai sadar bahwa kepemimpinan Ibu Laura ini sudah tidak benar, karena banyak masyarakat berspekulasi bahwa kepemimpinan Laura Hafid ini hanya Nunukan sentris, bukan Kabupaten Nunukan sentris, yang mana Laura hanya fokus di daerah ibu kota. Ini menjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat di daerah 3T, meliputi Sebuku, Sembakung, dan Lumbis. Para pengamat politik bahkan menyebut bahwa fenomena ini adalah awal dari kehancuran politik dinasti. Mereka berpendapat bahwa politik dinasti semakin tergerus oleh munculnya calon-calon yang lebih cerdas dalam berpolitik dan memiliki cara komunikasi yang lebih modern, lebih dekat dengan masyarakat luas. Pemilu 2024 menjadi awal kehancuran politik dinasti, yang mana kekalahan Andi Akbar, suami dari Laura Hafid yang menjabat selama 2 periode atau 2 dekade, ini dikalahkan oleh pasangan Irwan Sabri dan Hermanus, yang mana dengan menunjukkan bahwa pasangan Irwan Sabri Hermanus unggul dengan perolehan suara 43.000 suara dengan mengalahkan pasangan Andi Akbar dan Sarvianus yang hanya mendapatkan 40.106 suara. Lalu, apakah ini akhir dari politik dinasti di Kabupaten Nunukan? Mungkin belum kali ya. Karena perubahan dalam politik ini seringkali berjalan lambat. Namun, satu hal yang pasti, masyarakat sudah semakin cerdas. Mereka mulai berpikir bahwa sudah saatnya untuk memberikan kesempatan pemimpin yang bisa memperbaiki kondisi daerah tanpa harus bergantung pada kekuasaan yang diwariskan. Satu hal yang pasti adalah dinamika politik di Nunukan akan semakin menarik untuk diikuti, terlepas dari apakah dinasti ini masih dominan atau tidak. Yang jelas, kita akan melihat lebih banyak wajah-wajah baru yang siap membangun Kabupaten Nunukan. Kita doakan di kepemimpinan yang baru bisa membawa Nunukan yang baik dan maju. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Buat anak-anak muda, jangan buta dengan politik. Ingat, kalian adalah generasi selanjutnya yang akan melanjutkan politik yang akan datang. Jangan buta, jangan tutup mata, agar politik tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Jangan lupa untuk ikuti episode kami. Sampai jumpa dan tetap kritis terhadap politik yang ada di sekitar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam perubahan.